dari kelompok 1, kelompok kecil 3 akan mempraktekkan video SP1 mengenai intervensi remaja, yaitu membina hubungan saling percaya, yang beranggotakan saya Fatira Mutiara Makaminan sebagai perawat, saya Tania Syerinaldi sebagai pasien, saya Selvia Ferry Marcelina sebagai editor, saya Yuniastri Lea sebagai ibu pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Waalaikumsalam, selamat sore Su. Perkenalkan, saya perawat Fatira Mutiara. Ibu bisa panggil saya perawat Fatira. Nah, di sini saya perawat dari Puskesmas Harapan Raya ya Bu. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan ibu siapa? Saya Ibu Yuniastri Lea. Baik. Ibu ini biasa dipanggil apa Bu? Panggil saja Ibu Yuni. Ini ya Bu. Baik, di sini maksud kedatangan saya ke sini saya ingin berbincang dengan anak ibu. Ibu betul namanya Tania? Iya benar. Baik. Nah, saya ingin berbincang mengenai perkembangan remaja yang normal dan menyimpang dengan anak ibu. Nah, baik, apakah ibu bersedia dan adiknya bersedia? Bersedia. Nah, kita akan berbicara di ruangan ini saja atau di mana Bu? Iya di sini saja. Untuk waktunya kurang lebih kita akan berbincang sekitar 15-30 menit ya Bu, di ruangan ini. Dan kalau begitu mohon kerjasamanya ya Bu. Iya sudah. Baik, untuk yang pertama di sini saya punya leaflet yang mana isinya di sini ada bagaimana perkembangan remaja yang normal dan menyimpang, kemudian bagaimana cara bergaul ya. Nah, yang pertama yang mau saya minta itu untuk Adik Tania, boleh untuk membaca leafletnya terlebih dahulu. Baik. Sudah? Sudah. Nah, ketika sudah membaca ini bagaimana menurut Detanya? Detanya sudah sesuai belum dengan seperti yang ada di leaflet ini? Sepertinya sudah Sus, tapi untuk lebih jelasnya mungkin Suster bisa jelaskan, saya kurang tahu. Boleh. Baik, di sini saya akan jelaskan bagaimana sih ciri-ciri tugas utama remaja itu. Nah, yang pertama, remaja itu dia harus bisa mencapai identitas dirinya. Kemudian dia juga harus mengenal jati dirinya. Dia harus tahu apa sih tujuan hidupnya gitu, mau dibawa kemana hidupnya ini gitu. Kemudian mengenai pergaulan juga, kita harus bisa bergaul dengan keluarga, bagaimana peran kita di keluarga, di lingkungan terdekat, kemudian di kelompok, di pertemanan gitu. Nah, selanjutnya sampai sini sudah paham atau belum? Sudah Sus. Ada yang mau ditanyakan? Kalau menyimpang tuh gimana Sus? Oh Bisa iya, dijelaskan Sus? nah tentunya bisa. Nah, untuk yang menyimpang tersendiri itu datanya remaja yang perilakunya menyimpang dari normal, dia itu tidak mampu bergaul dengan baik, kemudian dia tidak punya tujuan hidup, dia nggak punya planning ke depannya dia mau jadi apa gitu kan, mau seperti apa, semacam tidak punya cita-cita begitu. Terus untuk seperti yang dikatakan di sini, dia tidak dapat mengenali dirinya, dia tidak tahu apa sih kekurangan sama kelebihan yang ada pada dirinya gitu. Begitulah kira-kira kalau penyimpangan perilaku remaja itu. Oh begitu ya Sus. Baik, sudah tidak ada lagi? Tidak ada Ditanyakan lagi? Oke, sampai situ bagaimana kalau kita lanjutkan dengan diskusi cita-cita dari tadinya ini? Apa Baik mau? Sus mau. Oke, sebelum kita bahas dari cita-cita, kakak mau tanya nih gimana Tania di sekolahnya? Sekolah saya kayak teman-teman lain sih, kayak pergi sekolah paginya, main sama teman, terus ngerjain tugas. Seperti remaja normal lainnya ya kalau di sekolah, bagus gitu. Nah, untuk secara fisik gitu, Tania bisa nggak sih mengenali kelebihan dari Tania gitu secara fisiknya? Mungkin saya kuat secara fisik seperti olahraga Sus. Olahraga saya Olahraga yang kayak gimana tuh, kayak lari, main volley. sering berkegiatan di luar kelas gitu berarti ya? Iya. Luar biasa sekali. Nah, untuk prestasi di sekolah kira-kira Tania ada nggak sih prestasi yang pernah diraih gitu? Mungkin saya termasuk 10 besar di kelas, terus saya ikut lomba. Saya Bu anaknya alhamdulillah dapat juara gitu Iya. kan ya. Terus ada lagi
menang gitu, juara 2 gitu sus. Mewakili sekolah gitu Iya. ya. Nah, kemudian untuk kegiatan di rumah Bu, kira-kira Tania suka bantu ibunya nggak nih kalau di rumah? Suka sus, tapi nggak terlalu sering karena kalau pulang sekolah Kenapa capek tuh? saya pengen tidur gitu. Karena terlalu sibuk kegiatan Iya. di sekolah, Bu. Begitulah Bu kalau Iya. punya anak aktif. Iya, kan. terlalu capek dari sekolah. Tapi jangan karena itu dijadiin alasan buat males-malesan nantinya, jangan ya. Iya sus. Bagus sejauh ini saya lihat Tania ini anaknya aktif, terus kemudian banyak berkegiatan, rajin juga ya, cuma ya agak-agak males juga lah ada ya kan. Nah, selain dari tadi kan kita ngomongin kelebihan nih, kira-kira ada nggak sih yang Tania ketahui apa sih kekurangan saya gitu dari diri Tania tuh, ada nggak sih yang Tania tahu? Mungkin saya emosinya sus kurang terkontrol karena kalau udah ngerasa capek tuh kan pengen marah aja sama tugas. Capek mah main futsal, main volley gitu sus. Oke, jadi kayak kurang bisa mengontrol kalau udah capek gitu Iya. ya, kayak emosi pengennya marah-marah terus. Iya. Ya wajar sih setiap orang yang udah banyak berkegiatan tentunya, tapi kayak gitu jangan dibiasain juga kan, kayak kita ya memaklumi diri sendiri aja terus gitu. Nah, setelah ini kan Tania udah mengenali apa kelebihan, apa kekurangan Tania. Nah, menurut Tania gimana sih Tania tuh orangnya orang kayak gimana gitu menurut kamu? Mungkin saya orangnya rajin tapi kuat secara fisik, lalu kalau emosinya kurang stabil, nggak bisa dikontrol. Nah, selain itu Tania merasa nggak sih ada peran Tania di keluarga gitu, entah saat diskusi Tania diajak atau kemudian bagaimana gitu? Ada sus, kalau di keluarga saya pasti diajak untuk diskusi gitu, ditanya sama orang tua, sama bapak, sama ibu. Diajak ngobrol ya Bu? Iya, karena dia kan anak tertua gitu. Oh ya, tentunya ya lah, pasti Iya. ditanya juga pendapatnya. Nah, sekarang saya mau ke ibunya nih. Nah, Ibu gimana sih, apa harapan Ibu terhadap Tania gitu ke depannya? Ibu tuh mau Tania yang seperti apa sih gitu? Nah, harapan saya ya dia tetap tumbuh sebagai remaja yang tidak menyimpang gitu kan, tetap menjadi anak yang berprestasi juga, dan tetap menjadi kebanggaan orang tua lah tentunya ya sus. Nah, kebanggaan orang tua. Nah, seperti apa sih yang bisa Ibu membuat bangga terhadap Tania itu, kebanggaan seperti apa gitu? Dia ini berprestasi sekali gitu kan. Prestasi di sekolah. Iya, di tadi. sekolah. Itu bisa buat bangga orang tua. Nah, kemudian setelah tahu nih ya plus minus dari Tania ini, kekurangan dari kelebihannya tadi kan, nah berbicara pada cita-cita di awal tadi ini, cita-cita apa sih yang kira-kira tergambar dalam diri Tania ini? Saya mungkin pengen jadi atletik sus. Atletiknya ya sesuai sama prestasi-prestasi di sekolah ya. Ya bagus, jadi atlet apa? Atlet lari ya. Nah, kan udah tahu nih pengen jadi atlet lari, usaha apa sih yang Tania lakukan gitu untuk mencapai si atlet, jadi atletnya itu? Mungkin saya latihan setiap hari sus, latihan fisik, terus saya berdoa, minta restu orang tua, Dengan dari mama juga Iya. tentunya, kemudian ikut-ikut lomba juga Iya. ya untuk menambah pengalaman. Ya bagus. Nah, sampai sini kita bisa kembali ke laptop ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas tugas utama remaja. Selanjutnya di sini ada gimana sih cara kita bergaul yang baik dan benar sebagai remaja ini. Nah, cara bergaul yang baik dan benar di sini bisa kita lihat bersama. Kita bisa bergaul dengan teman sebaya, bergaul dengan teman yang memiliki banyak kegiatan positif. Kemudian kita bisa mengikuti kegiatan positif di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, yang terakhir kita juga bisa ikut kegiatan seperti bela diri yang Tania ikut, seni, terus kemudian olahraga juga ya tentunya. Nah, habis itu kita bagaimana kalau kita tadi kan Tania merasa kurang banyak peran ya di rumah karena sering malas membantu ibu gitu karena kan banyak kegiatan. Gimana kalau kita merancang list kegiatan yang bisa Tania lakukan di rumah? Tania bersedia? bersedia sus. Nah, kita buat di sini buku list yang bisa Tania lakukan. Nanti pada pertemuan selanjutnya
Tania bisa laporkan sudah dilakukan apa belum gitu. Nah, kira-kira Tania mau ngelakuin apa aja sih di rumah? Bersih-bersih rumah, bantu Bersih ya. mama. Terus Lalu bersih-bersih yang kayak gimana tuh contohnya? bersih kamar tidur lebih dahulu gitu sus. Lipat baju, Lipat baju, cuci cuci piring, jemur kain gitu. Oke, Suster tuliskan ya semuanya. Ya. Nah, sebelum itu Suster mau lihat dong gimana sih cara kamu lipat baju gitu yang rapi, kemudian mungkin dari lipat baju aja dulu, boleh nggak dicontohin gitu gimana? Boleh. Soalnya Dibuka dulu gitu dibuka kan. dulu, dirapiin dulu, Terus? dilipat sebelah kiri, dilipat sebelah kanan, lalu dilipat, rapikan gitu. Bagus. Oh gitu ya, jadi rapi, jadi Iya. tertata nanti bajunya ini. Dan pinter ya Bu anaknya, selain berprestasi di rumah juga dia berbakat beres-beres. Oke baik, setelah kita buat list untuk kegiatan di rumah, kakak pengen dong dengar lagi apa Tania menyampaikan kembali apa yang kakak sampaikan. Mengenal jati diri, mengetahui kekurangan dan kelebihan. Itu apa tuh tugas utama remaja itu? Iya, tugas remaja pada remaja kita mengenal jati diri kita, terus mengetahui kekurangan dan kelebihan, tahu tujuan hidup kita dan tahu peran kita di kelompok, di keluarga, di teman, gitu. Ya, bagus sekali ya, sudah tepat sekali. Berarti dari tadi Tania sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan ya, gitu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita bisa atur mungkin pada minggu depan bagaimana? Bersedia Ibu? Iya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas apakah sudah dilakukan atau belum list yang kita buat pada saat ini ya. Oke, baik. Mungkin saya rasa sudah cukup, waktunya juga sudah 30 menit berlalu, ternyata tidak terasa ya tadi ya. Oke, baik, kalau begitu saya mohon pamit ya Dek Tania, Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat di rumah, ada perkembangan juga dari Dek Tania ya Bu. Maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit. Assalamualaikum Ibu, Adek. Waalaikumsalam. Terima kasih suster. Iya. Sekian video dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.